Shalom Mamang Inang yang terkasih dan keluarga. Kita bertemu kembali dalam renungan Carpe Diem pada hari ini, Jumat 12 Agustus 2022. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 467, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Demikian firman Tuhan. Amang Inang yang terkasih dan keluarga, tidak terasa kita telah mengakhiri bencana pandemi COVID-19. Bencana yang menyebabkan sejagat raya merasa ketakutan. Bagaimana tidak, pandemi yang bermula dari Tiongkok ini menyebar sangat cepat dan meluas. Korban tidak hanya sakit, ada juga banyak saudara-saudara kita yang meninggal dunia, dirumahkan, social distancing, physical distancing, stres, isolasi mandiri, dan lain-lain. Apapun yang berkaitan dengan sentuhan fisik harus dihindari. Rasa ketakutan, kecemasan, dan derita yang sangat luar biasa telah menghantui kehidupan banyak orang, termasuk kita semua. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi kita hampir mendekati angka seperti pada krisis moneter pada 1998 silam. Amang Inang yang terkasih, melihat semua kejadian peristiwa itu, firman Tuhan mengajak kita untuk patut bersyukur. Mengapa? Karena kita masih menerima kepenuhannya. Tuhan memberi kita karunia Kristus sepanjang hidup kita. Inilah kekuatan kita dalam menjalani kehidupan ini. Bahkan banyak pihak memaknai masa pandemi ini dalam kerangka spiritualitas, kesehatan, ekologi, dan iman kepercayaan. Pandemi menjadikan orang semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih rajin berdoa, dan menjadikan rumahnya sebagai rumah doa. Hal ini harus kita pandang sebagai suatu kemajuan rohani. Renungkanlah sejenak bahwa kemajuan rohani itu adalah kita menerima kasih karunia demi kasih karunia dalam hidup kita. Tahukah apa arti kasih karunia itu? Ketika kita mulai menerima kasih karunia, maka ada banyak kasih karunia yang lain yang akan datang di dalam hidup kita. Itu sebabnya kabar baik setiap kali kita mengalami masalah dalam hidup kita,
kalau kita menghadapi tantangan baru, selalu ada kasih karunia yang baru dari Tuhan untuk kita. Lalu, apa sajakah kasih karunia yang kita terima? Cukup mudah mengetahuinya. Dalam hidup kita banyak yang sudah kita terima, seperti keselamatan, kesehatan, kecerdasan, keterampilan, sahabat, pekerjaan atau jabatan, keluarga, harta, kekayaan, dan masih banyak lagi. Padahal sebenarnya kita tidak mampu atau tidak layak untuk meraihnya. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, maka diharapkan hidup kita haruslah melimpah kasih karunia terhadap sesama. Hidup dan segala sesuatu yang menyertai hidup kita, yang kita miliki, kuasai atau nikmati sampai kini adalah kasih karunia Allah. Maka baiklah di saat ini kita senantiasa hidup dan bertindak sesuai dengan kehendak atau perintah Allah. Antara lain, setia pada janji-janji yang pernah kita ikrarkan dan terkait dengan hidup orang lain. Panggilan tugas pengutusan kita masing-masing. Sebab itu, marilah kita syukuri senantiasa kasih karunia yang diberikan Allah kepada kita secara berkelanjutan hingga pada kekekalan. Kasih karunia-Nya tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Dunia hanya memberi kasih yang semu dan tidak bernilai kekal. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih karunia yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Meskipun kami orang yang berdosa, namun kasih karunia Allah memampukan kami untuk menjalani kehidupan kami dengan penuh sukacita. Tuhan, mampukan kami untuk melaksanakan segala tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami dengan penuh keyakinan, sehingga melalui pekerjaan kami, nama-Mu semakin dipermuliakan. Tuhan, kami serahkan hidup kami di sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Lindungi dan jagai kami dalam naungan kasih-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.